Halo Medaka Traders, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Yudi Vispayoga, Forex Trader Coach di Medaka. So welcome back to Medaka Weekly Market Briefing. Jadi di minggu kemarin kita sudah sempat mengkaji beberapa analisa dan kita sudah dapat kajian dan lumayan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kemarin waktu hari Jumat beberapa rekan Medaka itu datang ke kantor Medaka dan kita live trading bareng. Nah, ketika kita live, kita mendapatkan beberapa potensi yang menurut kita mempunyai peluang profit dan kita ambil profitnya, lalu kita mendapatkan sebuah profit. Nah, jadi intinya itu live signal di YouTube kemarin kita cuan. Jadi congratulations untuk yang mengikuti. Nah, jadi hari ini saya akan membawakan beberapa pairs yang menurut saya memiliki peluang profit yang tinggi. So, without any further ado, let's get on it. Nah, jadi pair yang pertama kita bawakan ini ada Audi New Zealand. Nah, jadi kita lihat di time frame besarnya terlebih dahulu. Kita mencari support resisten kunci dari Audi New Zealand. Nah, jadi kita di sini bisa melihat bahwa Audi New Zealand tertahan di area support dan di sini kita mempunyai area resisten diagonal dan di sini juga kita mempunyai resisten diagonal. Nah, jadi untuk support dan resisten dari Audi New Zealand kita sudah mempunyai support dan resisten kunci. Nah, jadi kita masuk ke time frame yang lebih kecil untuk mencari kepastian atau di breakdown. Kita masuk ke time frame daily dan kita melihat tren dari Audi New Zealand ini overall masih bearish trend ya. Kita bisa melihat. Nah, jadi kita bisa melihat mengapa Audi New Zealand ini bisa melakukan kenaikan dan apa penyebab dari kenaikan tersebut. Itu kita bisa pelajari melalui multi time frame analysis yang dimana kita harus membreakdown dulu time frame-nya, baru kita mengetahui apa alasan Audi New Zealand ini bisa mengalami kenaikan. Nah, jadi nampaknya di sini ada breakout trendline diagonal dan di sini ada fase retest. Di sini ada fase retestnya, lalu dia continuation. Nah, yang dimana continuation ini dia tertahan di area resisten diagonal. Nah, jadi itu untuk daily time frame. Kita masuk ke time frame yang lebih kecil lagi untuk mencari kepastiannya. Kita masuk ke time frame 4 jam dan kita bisa melihat bahwa Audi New Zealand memiliki beberapa pattern yang dimana ketika kita tarik garis dari area ini, Audi New Zealand baru saja breakout dari support diagonalnya dan di sini kita bisa melihat bahwa Audi New Zealand membentuk bearish flag versi besar. Nah, jadi di sini kita bisa menunggu atau melihat di time frame yang lebih rendah. Di sini kelihatannya seperti candle hammer, namun ketika kita breakdown dia akan menjadi sebuah flag. Jadi kita bisa breakdown ke time frame 1 jam. Nah, dan di sini benar ternyata di sini ada yang namanya potensi bearish flag, yang dimana bearish flag ini adalah pola continuation dari sebuah trend. Nah, jadi di sini kita bisa mengikuti alur dari Audi New Zealand. Jadi kita bisa berasumsi bahwa Audi New Zealand ini membentuk flag terlebih dahulu, dan jika dia masih melakukan kenaikan, berarti kita di sini menemukan pola head and shoulder, yang dimana ketika kita ingin entry itu kita bisa melakukan short atau sell di area resisten dan stop loss di area di atas dari resistance yaitu 27 pips, dan take profit itu kita bisa tunggu swing low-nya ini terbentuk. Kita bisa pasangkan memakai Fibonacci expansion. Nah, dari Fibonacci expansion kita akan menemukan di mana
take profit minimum dan ideal dari Audi New Zealand tersebut. Jadi kita masih belum punya kepastian dia akan berhenti di mana. Kita lihat besok saja. Jadi ini untuk Audi New Zealand kita masih overall masih bearish trend dan analisa kita juga masih ingin melakukan penurunan. Nah, jadi ini untuk Audi New Zealand. Kita next ke pair selanjutnya itu ada XAU-USD atau gold, yang dimana pair gold ini pair yang banyak diminati oleh kaum trader. Jadi kita bisa analisa ulang dari daily time frame. Nah, dari daily time frame kita bisa memasangkan support dan resisten. Apa mungkin kita masuk ke time frame weekly terlebih dahulu? Masuk ke time frame weekly dan di sini kita pasangkan resisten. Nah, di sini jelas sekali bahwa XAU-USD sudah mendekati area resistance atau memasuki zona resisten dari rekam jejak sebelumnya. Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwa alasan kenapa XAU-USD ini naik ke sini itu banyak faktor, entah gara-gara technical atau fundamental. Yang penting keduanya ini work di dalam XAU-USD. Nah, jadi kita sudah memiliki resisten kunci di weekly time frame dan kita masuk ke daily time frame. Kita bisa melihat apakah XAU-USD mampu untuk menyentuh resisten sebelumnya atau bahkan lebih. Nah, di sini kita sudah dapat melihat bahwa XAU-USD membentuk sebuah pattern, yang dimana pattern ini adalah bullish pennant dari daily time frame. Di sini sudah sangat jelas adanya impulse, correction, continuation, correction, continuation. Nah, jadi di sini kita bisa breakdown mengapa dia bisa sampai di titik ini. Dan kebetulan juga kemarin kita sudah sempat membahas di live trading bersama Mandaka itu di YouTube, kita sudah sempat membahas. Nah, jadi sebelum terjadi ini kita akan mencari rekam jejak terlebih dahulu mengapa XAU-USD bisa berada di area ini. Nah, jadi sebelumnya itu kita memasangkan support diagonal di area ini. Lalu di sini kita melihat adanya pola falling wedge di time frame 1 jam, yang dimana dia breakout di area ini dan di sini kemungkinan menjadi retest. Namun ketika kita analisa ulang bahwa XAU-USD ini menyentuh resisten diagonal yang dimana kemungkinan besar XAU-USD akan mengalami penurunan hingga ke titik support diagonal di sini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat adanya touch di sini juga 1, 2, 3. Nah, ketika sudah terkonfirmasi di area ini, maka kita bisa mengikuti skenario buy, karena mengikuti tren dari XAU-USD ini adalah buy. Jadi kita bisa memasangkan open posisi atau kita bisa mengeksekusi setelah dia sampai di tujuannya, melihat dari candle 4 jam yang masih sangat kuat untuk mengalami kenaikan. Namun tidak juga lupa untuk ketika dia stuck di area retest ini Senin besok, maka kita bisa entry di area sini ketika sudah ada konfirmasi yaitu candle bullish di time frame 1 jam, kita bisa ikut entry di area ini. Namun ketika dia masih melakukan penurunan, berarti tujuannya ada di support diagonal. Nah, kita masuk di time frame H1. Time frame H1 seharusnya kemarin XAU-USD membentuk bullish flag, namun gagal. Dia masih breakout support. Lalu tujuan selanjutnya ada trendline diagonal. Saya sudah sempat membahas di live trading kemarin, dan jika trendline diagonal ini masih ditembus, maka dia bakal melakukan
continuation sampai ke area support diagonal. Nah, jadi ini untuk insight dari kami di Manaka untuk XAUUSD. Jadi kita tetap mengikuti skenario buy, yang dimana kita harus mengikuti trennya XAUUSD. Jadi next ke pair selanjutnya itu ada Euro USD. Masuk time frame 1 week. Analisa ulang, kita pasangkan support dan resisten. Di sini kita mempunyai support dan resisten horizontal dan diagonal. Nah, jadi di sini untuk resisten horizontal dan diagonal, jadi kita bisa tarikkan garis karena sudah menjadi swing. Lalu kita bisa tarik garis dari sini. Nah, ini untuk versi besar. Di sini juga kita bisa pasangkan garis. Nah, jadi sebelumnya itu seperti ini. Jadi rekam jejak Euro USD adalah breakout namun false break. Yang dimana false break itu dia mencari resisten yang baru. Di sini kita bisa melihat adanya breakout, namun dia ketika retest dia balik masuk ke area support sebelumnya. Jadi ini time frame weekly, kita bisa masuk ke daily time frame. Nah, di sini seharusnya dia stuck di area support diagonal. Namun yang terjadi adalah Euro USD ini false break. Jadi itu alasannya kenapa dia bisa balik lagi ke dalam area resisten. Jadi kita bisa mengatur ulang support dan resistennya. Nah, dari sini kita melihat adanya potensi menjadi bearish pennant. Adanya potensi menjadi bearish pennant karena di sini kita bisa melihat adanya tiang yang sangat bagus dan rapi, dan di sini adanya correction. Nah, jadi sebelum dia melanjutkan penurunan, kita harus menganalisa kemana dia sebelum melanjutkan penurunan, karena dari breakdown time frame itu kita bisa mengetahui arah-arah dari sebuah pair ya. Sekarang kita masuk ke time frame 4 jam. Masuk ke time frame 4 jam yang dimana ini adalah pennant versi besar. Namun di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa Euro USD ini membentuk head and shoulder, inverse head and shoulder tepatnya. Nah, jadi kita bisa melihat di shouldernya ini, di shouldernya ini dia tertahan. Dia tertahan di area ini, di area right dan di area left shoulder sebelumnya, dan kita bisa melihat bahwa kenapa dia bisa terpantul di area ini. Ini pasti ada penyebab kenapa dia bisa terpantul di area ini. Itu karena yang pertama itu dia sudah hit support diagonal, dan alasan yang kedua dia membentuk sebuah pattern juga pastinya. Nah, dari sini kita bisa menarikkan garis dan kita akan menemukan descending channel versi kecil, dan di sini kita bisa melihat bahwa Euro USD ini breakout secara impuls ya, breakout secara impuls, dan di sini dia masih tertahan. Dia masih tertahan di area resisten. Dan di sini dia berpotensi menjadi bullish expanding. Nah, jadi kita bisa tarikkan garis. Kita masuk di time frame 15 menit untuk melihat yang lebih clear.
Nah, jadi dari sini kita bisa tarikan garis. Nah, jadi untuk Euro USD Senin besok kita bisa berasumsi bahwa ini menjadi bearish flag, impulse, correction, continuation hingga sampai di support diagonal dari Euro USD. Dan ketika kita melihat bahwa support diagonal ini adalah harga tertinggi sebelumnya. Jadi di sini ada harga tertinggi sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Euro USD bisa saja melakukan retest lagi kepada support, yang dimana support ini adalah resisten yang sebelumnya di break. Jadi dia bisa saja melakukan retesting lagi. Jadi untuk Senin besok skenario kita bisa melihat apakah Euro USD akan turun untuk memenuhi patternnya terlebih dahulu. Dia turun ke area support sebelumnya, turun ke area ini, lalu ketika adanya rejection atau shadow sepanjang ini, maka kita bisa melakukan posisi buy dengan tujuan di sini TP pertama, TP kedua setelah menjebol resisten. Jadi stop loss kita kecil sekali, itu cuma 15 pips dari area support. Nah, ini untuk Euro USD, dan kita masuk ke pair selanjutnya, itu ada Audi USD. Masuk ke time frame 1 day, dan kita bisa melihat di sini tren bearish yang sangat panjang dari Audi USD, sangat panjang. Nah, dan ketika kita melihat di sini adanya false break lagi, false break yang membentuk chart yang korektif. Nah, jadi di sini kita bisa melihat di daily time frame breakout dari support diagonal, lalu balik lagi ke area supportnya sebelumnya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat secara kasat mata bahwa Audi USD ini mempunyai tren bearish yang sangat lama. Coba kita cek di time frame weekly. Nah, dari time frame weekly itu kita bisa melihat bahwa Audi USD ini memang bergerak bearish sangat lama sekali. Nah, di sini dia dari tahun 2012 memasuki tren bearish. Dan di sini ada support yang dijebol namun false break. Nah, ini alasannya mengapa bisa false break. Kita masuk ke time frame 4 jam. Mengapa dia bisa false break? Mari kita cari rekam jejak. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Audi USD ini tidak konsisten terhadap channel. Jadi kita bisa melihat dari sini, tarik garis, breakout, impulse, correction, continuation, correction, continuation, correction, impulse, correction, continuation, correction, continuation, correction lagi, continuation lagi. Nah, dari secara ilmu
impulse correction dan continuation, dia sudah memasuki karakter yang bagus. Dan di sini kita bisa tarik garis di time frame 4 jam. Di garis pertama, tarikan garis kedua. Tarikan garis pertama. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa AUD/USD membentuk beberapa pattern reversal. Nah, jadi di sini kita mempunyai dua indikasi. Ada dua support dan resisten diagonal, yang dimana keduanya ini adalah pola reversal dari sebuah trend, yang dimana dia membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, masih menjadi higher high di area ini. Dan di sini kita bisa melihat tujuan dari AUD/USD ini masih kuat untuk melakukan kenaikan, yang dimana kenaikan ini bertujuan masih di area resisten dari diagonal resistannya. Nah, di sini kita hilangkan, kita fokus kepada rising wedge yang dibuat oleh AUD/USD. Nah, jadi secara kasat mata saja kita masih bisa melihat bahwa AUD/USD ini masih kuat untuk melakukan kenaikan, dan bahkan di sini ada pola continuation jika kita masuk di time frame 1 jam. Nah, di sini adanya bullish flag yang sangat clear. Jadi kita bisa menunggu AUD/USD menyentuh area support, lalu kita bisa melakukan entry buy sampai di tujuannya di area resisten dari diagonal dari AUD/USD. Nah, jadi kita memiliki stop loss hanya 20 pips dan take profit itu sekitar 148 pips, dan risk and reward 1/7.76. Ini RR yang sangat bagus, dan kemungkinan besar akan seperti ini karena memang dia harus melengkapi tertouch-nya terlebih dahulu 2, 3, lalu kita bisa eksekusi di sini setelah dia menyentuh resistennya. Nah, jadi ini untuk dua skenario AUD/USD, dan sekian analisa dari kami Mandaka. Thank you for watching.